Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah pengajian kitab Asrarus Shaum. Kita mulai halaman 15. Setelah sebelumnya kita membahas tentang Shaumul Awam dan Shaumul Khususil Khusus, sekarang kita sampai kepada bab Shaumul Khusus was Sholihin, puasanya orang khusus, yaitu orang-orang yang soleh. Wa amma Shaumul Khusus wa huwa Shaumus Sholihin fahuwa kaful jawarihi anil asam wa tamamuhu bisittati umur. Puasanya orang khusus, yaitu puasanya orang-orang yang soleh, yaitu dengan menjaga anggota badan dari perbuatan dosa. Kesempurnaan hal tersebut yaitu dengan 6 hal. Yang pertama, al-awalu ghadul basar wa kafuhu anil itisa fin nazar ila kulli ma yuzamu wa yukrahu wa ila kulli ma yushghilu al-qalba wa yulhi an dzikrillah azza wa jalla. Yang pertama yaitu menundukkan pandangan, mencegah pandangan dari berlebih-lebihan melihat sesuatu yang tercela dan dibenci, dan juga melihat sesuatu yang membuat hati menjadi sibuk dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblisa la'anahullah faman tarakaha khaufan minallah atahullahu azza wa jalla imanan yajidu khalawatahu fi qalbihi. Pandangan adalah panah yang beracun dari anak panahnya iblis. La'anahullah, semoga Allah melaknati iblis. Barang siapa meninggalkan pandangan karena takut kepada Allah di dalam hatinya. Kita bisa kepingin macam-macam karena melihat macam-macam, ya. Kalau kita tidak terlalu melihat macam-macam, maka kita tidak terlalu ingin macam-macam, ya. Semua berawal dari mana? Nazrah, yaitu melihat atau memandang, ya. Warawa Jabir an Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sahabat Jabir meriwayatkan dari Anas, Rasulullah bersabda, khamsun yuftirna as-shaim al-kazibu wal ghibatu wan namimatu wal yamin al-kaziba. Yang kedua yaitu menjaga lisan dari deleming. Deleming itu ya ngomong sesuatu yang tidak berguna, bermanfaat. Berbohong, menggunjing, mengadu domba, berkata kotor, ya, bertengkar, ya, dan kemudian lebih memilih diam, mengisinya dengan zikir, membaca Al-Quran. Inilah puasanya lisan. Waqad qala Sufyan berkata, al-ghibatu tufsidus shaum, rawahu Bishr bin al-Haris anhu. Menggunjing itu bisa merusak puasa. Diriwayatkan oleh Bishr bin Haris. Warawa Lais an yufsidani asyam al-ghibah wal kadzib. Ada 2 hal yang bisa merusak puasa, yaitu menggunjing dan berbohong. Barang siapa sudah punya ba'ah, punya kemampuan, punya biaya, maka hendaknya dia menikah. Karena itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Fama lam yastati fa'alaihi bisawm fa'innahu wija. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu menjadi wija, menjadi perisai, ya. Waja'a fil khobar, ada sebuah hadis, anna imra'ataini somata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajhadahuma al-ju' wal atash min akhirin nahar hatta
adata antat telafa fa ba'asaka ila Rasulillah fa arsala ilaihim qadahan wa qala sallallahu alaihi wasallam li Rasul kullahuma ki'a fihi ma akaltuma faqa'at ihdahuma nisfahu daman abiton walahman ghurizon waqa'at al-ukhra misla dzalik hatta mala'atahu fa'ajaban nas min dzalika faqala sallallahu alaihi wasallam hatani somata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu ta'ala anhuma alaihima faqa'adat ihdahuma ilal ukhra faja'ala taghtabanin nas fahadha ma akalata min lufumihi. Ada dua orang perempuan yang sedang berpuasa di masa Rasulullah. Keduanya ini sudah berlapar-lapar, berhaus-haus sampai akhir siang, yaitu sampai menjelang maghrib. Tapi kemudian keduanya itu seperti tidak kuat. Kemudian keduanya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk meminta izin untuk mokel atau membatalkan puasanya. Kemudian dikirimlah sebuah wadah ember kepada dua wanita tersebut, dan kemudian Rasulullah bersabda, katakan kepada kedua perempuan tersebut, suruh mutahkan apa yang mereka makan. Kemudian keduanya mutah. Ada yang mutah darah, ada yang mutah daging. Yang satu juga sama. Sampai wadah itu menjadi penuh. Manusia, orang-orang terheran-heran melihat hal tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, kedua perempuan ini berpuasa dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, yaitu makanan dan minuman, tapi mereka berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Di mana keduanya ini duduk bareng-bareng, kemudian keduanya ini saling ngerasani, yaitu inilah mereka yang sudah makan, yaitu daging orang-orang yang digunjing, yang digosip tersebut ya. Artinya shaumus sholih. Yang ketiga, kaful sam'i anil isgha. Kaful sam'i menjaga pandangan, juga menjaga pendengaran dari mendengarkan sesuatu yang makruh, karena segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk diucapkan, maka haram pula kita mendengarkannya. Walidzalika sawallahu azza wa jalla bainal mustami' wa akilis suhti. Faqala ta'ala samma'una lil kadzib akaluna lis suhti. Karena itu Allah menyamakan antara orang yang mendengarkan dan juga orang yang makan sesuatu yang haram. Allah berfirman, samma'una lil kadzib akaluna lis suhti. Mereka banyak mendengar kebohongan dan juga memakan sesuatu yang haram. Wa qala azza wa jalla, walaula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qaulihimul isma wa aklihimus suhat fasukutu alal ghibah haram. Berdiam atau ghibah, gosip itu haram. Wa qala ta'ala innakum idza misluhum. Kamu kalau seperti itu menyamai mereka. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-mughtab wal mustami' syarikani fil ismi. Orang yang menggunjingi dan orang yang mendengarkan rasan-rasan gosip itu semuanya sama-sama berdosa ya. Yang keempat, selain menjaga telinga, mulut, pandangan, juga menjaga anggota tubuh yang lain seperti tangan, kaki ya. Ar-rabi'u kafu baqiyatil jawarih anil asam minal yadi warijli wa anil makarih wa kaful batni anis syubhat waqtal iftar fala ma'na li shaumi wa huwa al-kafu anit ta'amil halal summal iftar alal haram famisalu hadha shaim
Misalu man yabna qasran wa yahdimu misran fa inna ta'amal halal innama yaduru bikasratihi la binau'ihi fasawmu litaklilihi wa tarikul istiksar minad dawa khaufan min dararihi idza adala ila tanawulis summi kana safihan wal haramu summun yahlikud din wal halalu dawaun yanfa'u qaliluhu wa yadurru kasiruhu wa qasdu saum takliluhu. Yang keempat yaitu menjaga anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa, tangan, kaki, dan juga dari sesuatu yang makruh. Kemudian menjaga perut dari kemasukan sesuatu yang syubhat ketika berbuka. Maka puasa menjadi tidak ada maknanya, tidak bernilai. Kalau kemudian sudah berusaha menjaga dari makanan yang halal, tapi bukannya dengan sesuatu yang haram. Contoh orang yang puasa seperti ini, seperti orang yang membangun gedung tapi merobohkan kota. Karena makanan halal itu yang membahayakan itu kalau terlalu banyak, bukan jenisnya. Nah, puasa itu berusaha menyedikitkan sesuatu yang halal. Orang yang meninggal lalu memperbanyak obat karena untuk meminum racun, dia tentunya adalah orang yang bodoh ya. Sesuatu yang haram itu seperti racun yang bisa merusak agama. Sesuatu yang halal itu obat yang sedikitnya bermanfaat, tapi kalau kebanyakan overdosis juga tidak bagus ya. Wa qasdu shaumi takliluhu, tujuan dari puasa adalah menyedikitkan sesuatu yang halal ya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Rasulullah bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Kemudian dikatakan, siapa orang yang hanya mendapatkan sesuatu yang lapar dan dahaga dari puasanya itu? Huwa allazi yuftiru alal haram, yaitu orang yang bukanya itu dengan makanan yang haram. Dikatakan juga huwallazi yumsiku an ta'amal halal wa yuftiru ala luhumin nas bil ghibah wa hiya haram. Ada lagi yang mengatakan orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, yaitu orang yang menjaga diri dari makanan yang halal, tapi dia berbuka dengan daging manusia dengan menggunjing, dan itu haram. Wakila huwa allazi la yahfazu jawasam. Menurut satu menurut satu pendapat yang lain, orang yang mendapatkan lapar dan dahaga saja dari puasanya, yaitu orang yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Al-khamisu, yang kelima, la yastaksiron. Yang kelima yaitu tidak terlalu memperbanyak makanan yang halal ketika waktu berbuka. Bihaitsu yamtali'u jawfuhu, sehingga perutnya penuh. Fama min wi'ain abghadu ilallah azza wa jalla min batnin mali'in min halal. Tidaklah ada wadah yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perut yang terlalu penuh dengan makanan yang halal. Wa kaifa yustafadu min as-shaumi qahru aduwillah wa kasru syahwati idza tadaraka as-shaimu inda fitrihi ma fatahu dahwata naharihi wa rubbama yazidu alaihi fi alwani ta'am hatta stamarat al-adat bi an tudakhara jami'ul atimah li Ramadan. Bagaimana bisa diambil faedah dari puasa, yaitu mengalahkan musuhnya Allah, mengalahkan syahwat, kalau kemudian orang yang berpuasa itu ketika berbuka dia mengganti apa yang sudah ditinggalkan di siang hari ya. Bahkan kadang malah lebih dengan adanya berbagai
berbagai macam makanan sehingga untuk keperluan Ramadan. Jadi di era Hujatul Imam Al-Ghazali saja sudah seperti ini, apalagi kondisi hari ini sudah kita kadang cenderung lebih konsumtif kalau di bulan Ramadan. Nah, biasanya lebih enak-enak ya daripada di luar Ramadan. Fayu kalu minal at'imati fihi layu kalu fi iddati asyurin. Nah ini kadang makanan-makanan dimakan, sesuatu makanan yang tidak dimakan di bulan yang lain. Di bulan-bulan yang lain itu ya biasa-biasa saja, tapi di bulan Ramadan justru malah enak-enak ya. Wa ma'lumun anna maqsudas shaumi al-khawa wa kasrul hawa li taqwa nafsu ala taqwa wa idza dafa'at al-ma'datu min dahwatin nahar ila al-isya hatta hajat syahwatuha wa qawiyat raubatuha thumma at'amat min al-ladzat wa ashba'at zadat ladzatuha wa tadha'afat quwwatuha wa ba'atha min asy-syahwati ma'asaha kanat raqidatan law turikat ala adatiha. Diketahui bahwa tujuan dari puasa itu adalah mengalahkan hawa nafsu agar nafsu kuat untuk melakukan takwa. Tapi kalau kemudian perut ini kosong di siang hari sampai menjelang maghrib, kemudian makan yang enak-enak sampai kenyang, ya, akhirnya muncul kekuatannya, syahwatnya tambah, ya, itu. Jadi farukhu shaumi wa sirruhu tad'iful quwa allati hiya wasailu syaitan fil qut ila syurur. Rohnya puasa, rahasia dari puasa adalah melemahkan kekuatan yang itu adalah wasilah lantaran setan itu menuntun seseorang kepada keburukan, ya. Wala yahsulu dzalika illa bitaklil. Dan tidak akan berhasil hal tersebut untuk melemahkan kekuatan kecuali dengan menyedikitkan makan. Orang kalau makannya sedikit itu bawaannya lemes sudah. Wa huwa ayakula aklatahu allati kana yakuluha kulla lailatin laulam yasum. Fa amma idza jama'a ma kana yakulu dahwatan ila ma kana yakulu lailan fala yantafi bisaumihi. Menyedikitkan itu artinya dia makan makanan seperti umumnya tiap malam ketika dia tidak berpuasa. Tapi kalau kemudian jatah siang ditambah jatah malam, dimakan di waktu malam, falam yantafi bisaumihi, maka puasanya menjadi kurang bermanfaat, ya, itu. Bal minal adabi ala yuksiron naum. Jadi semuanya sudah diprediksi oleh Imam Ghazali bagaimana kadang orang lebih konsumtif di bulan Ramadan, kadang lebih banyak mengisi waktunya dengan tidur. Minal adab alla yuksiron naum bin nahar hatta yakhissa bil ju' wal atash wa yastash'ira dha'fal quwa fayasfuwa inda zalika qalbuhu wa yastadima fi kulli lailatin qadran min ad-dha'fi hatta yakhifa alaihi tahajjuduhu wa auraduhu fa'asa syaitanu alla yahuma ala qalbihi fayangduru ila malakutis sama. Masuk adab yaitu tidak jaga hatinya menjadi bening, yaitu kalau kemudian badannya menjadi ringan untuk tahajud, wirid, ya. Sehingga setan tidak bisa menghalangi hatinya, dia bisa melihat malakutis sama, kerajaan langit. Wa lailatul qadri ibaratun 'anil lailah allati yankashifu fiha syai'un minal malakut. Malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah ibarat dari malam di mana orang terbuka kepada alam malakut. Wa huwa al-murad bi qaulihi ta'ala, inilah yang dimaksud dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan minat ta'am fa huwa anhu mahjub. Wa man a'la ma'adatahu fala fihi dzalik li raf'il hijab ma lam yakhli himmatahu an ghairillah azza wa jalla wa dzalika huwal amru kulluhu wa mabda'u jami'i dzalika taqlilut ta'am wa sayati lahu mazidu bayanin fi kitabil atimah insyaallah azza wa jalla.
Barang siapa menjadikan antara hatinya dan dadanya ada makanan, ya, maka dia terhalang. Tapi kalau perutnya dikosongkan, ya, maka itu belum mencukupi, kecuali kalau itu kemudian ditambah dengan himmah, ya, untuk mengosongkan himmah kepada selain Allah, ya. Jadi harus fokus kepada Allah, kemudian tambah berpuasa. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara menyedikitkan makan, ya. Ini akan diterangkan dalam kitab At-Imah. Yang keenam, ya, saumul khusus atau saumus sholihin, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan mudtariban bainal khauf war raja iz laisa yadri atuqabbalu saumuhu fahuwa minal muqarrabin aw rudda alaihi fahuwa minal mamkutin. Yang keenam, hatinya setelah berbuka itu muttarib, dia poyang-payingan, bingung antara khauf dan roja, antara takut dan berharap. Karena dia tidak tahu apakah posonya diterima, maka dia tergolong orang yang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, aurudda alaihi fahuwa minal mamkutin, atau puasanya tertolak, maka dia tergolong orang yang dimurkai Allah. Waliyakun kadzalika fi akhiri kulli ibadatin yafrugu minha. Dan sebaiknya seperti itu di setiap selesai ibadah apapun selain puasa juga sama. Faqad ruya Anil Hasan, diriwayatkan dari Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, beliau suatu saat lewat bertemu dengan kaum dan mereka tertawa. Kemudian Syekh Hasan bin Abil Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan ini simpanan untuk makhluknya, ya, di mana orang berlomba-lomba untuk melakukan taat. Maka ada orang yang yang menang, ya, maka dia mendapat anugerah dari Allah. Ada yang kalah juga, maka dia merugi. Fal ajbu kullul ajbi, yang mengherankan itu ada orang yang tertawa-tawa bermain-main di hari di mana orang pada balapan untuk melakukan ketaatan kebaikan, dan orang yang kalah juga dia merugi. Amma wallahi lauku syifal hito, andaikan tutup itu dibuka, maka orang yang muhsin, orang yang baik, dia akan sibuk dengan kebaikannya. Orang yang buruk juga akan sibuk dengan keduanya. Mentaubat yang ibadahnya diterima itu menyibukkan dia, kemudian tidak sempat main-main. Kerugian orang yang tertolak juga membuat dia tidak bisa tertawa-tertawa. Wanil Ahnaf bin Qais, dari Ahnaf bin Qais, annahu qila lahu, dikatakan kepadanya, innaka syekhun kabir wa inna siyama yad'afuka faqala inni a'uduhu li syarrin tawil wa sabru ala ta'atillah subhanahu ahwanu minas sabri ala azabihi fahadhihi hiyal ma'anil batinah fi shaum. Dari Ahnaf bin Qais ditanyakan kepada beliau, panjenengan ini sudah sangat tua dan puasa ini membuatmu lemah. Kemudian Syekh Ahnaf berkata, aku menyiapkan ini, puasa ini untuk nambeli keburukan-keburukan yang pernah aku lakukan, dan bersabar dalam melakukan taat itu lebih ringan daripada bersabar menerima siksa Allah. Inilah makna batin dari puasa. Ruhus siyam, rohnya puasa. Fa'in kulta, kalau Anda bertanya, barang siapa yang hanya mencukupkan dari mencegah syahwatnya perut, farji, dan meninggalkan makna-makna tadi,
Menurut ahli fikih puasanya sudah sah. Menurut Anda maknanya seperti apa? Fa'lam anna fuqaha az-zahir yusbituna syurutadh-dhahir bi adillatin hiya ad'afu min hadhil adillah allati aradnaha fi hadhihi syurut al-batinah la siyaman al-ghibah wa amsaluha. Walakin laisa ila fuqaha az-zahir min at-taklifat illa ma yatayassaru ala umumil ghafilin al-mukbilin ala dunya ad-dukhul tahtahu. Ketahuilah bahwa ahli fikih zahir itu menetapkan syarat-syarat dohir dengan beberapa dalil. Dan itu lebih lemah daripada dalil-dalil yang aku sampaikan dalam syarat-syarat batin. Terlebih tentang berghibah dan yang semisal. Jadi memang penetapan dari ahli fikih zahir itu yang kira-kira ringan untuk dilakukan oleh umumnya orang, ya, itu fa'amri ulama akhirat faya'nuna bisihah, mereka menghendaki dengan yang namanya sah itu al-qabul, yaitu diterima oleh Allah, dan menghendaki dengan yang dimaksud dengan al-qabul yaitu al-wusul, maksud sampainya kepada saumi fauqurud batil bahaim likudratihi bin nuril akli ala kasri syahwatihi wa duna rudbatil malaikat listila'i syahwati alaihi wa kaunihi mubtalan bimujahadatiha fakama fakullama inhamaka fi syahwat inhato ila asfali safilin wal tahaqqa bi ghamaril bahaim wa kullama qama asyahwat irtafa ila a'la illiyyin wal tahaqqa bi ufuqil malaikati wal malaikatu muqarrabun min Allah azza wa jalla walladhi yaqtadi bihim wa yatashabbahu bi akhlaqihim yaqrabu min Allah azza wa jalla ka qurbihim fa inna syabiha min al-qarib qarib wa laysal qurbu sama bil makan bal bisifat. Mereka paham bahwa yang dimaksud dari puasa itu adalah agar manusia berakhlak seperti akhlaknya Allah, yaitu as-somad, as-somadiyah. Di sini as-somadiyah itu artinya allazi la yat'am, yaitu zat yang tidak makan, ya, dan mengikuti malaikat dalam hal menjaga syahwat semampu, karena malaikat itu tidak punya syahwat. Tapi kalau manusia itu derajatnya di atas hewan karena memiliki akal sehingga bisa menundukkan syahwatnya. Berarti di atas hewan, di bawah malaikat, karena manusia masih punya syahwat, ya, sehingga manusia harus mujahadatun nafas, perang melawan hawa nafsu, melawan. Maka kalau kemudian manusia terlalu banyak berkecimpung dengan syahwat, maka dia turun derajatnya melebihi hewan, ya. Maka manusia balhum kal an'am, balhum adol, manusia itu bisa seperti hewan bahkan lebih sesat, ya. Ada manusia ada yang berita kriminal itu memperkosa anaknya sendiri, macam-macam, ya. Nah, itu bisa lebih rendah daripada hewan, ya. Karena apa? Kalah dengan syahwatnya. Jadi manusia itu bisa mirip dengan malaikat kalau menguasai syahwatnya, bisa rendah seperti hewan kalau dia kalah dengan nafsu syahwatnya. Maka kalau dia bisa mengendalikan syahwatnya, dia naik ke a'la illiyin, derajat yang tinggi, derajat yang mulia. Seperti malaikat. Malaikat itu orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengikuti jejak para malaikat, berusaha menyerupai malaikat dalam akhlaknya, maka dia pun akan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti dekatnya malaikat. Fa inna syabiha minal qarib qarib.
Karena orang yang menyerupai dengan orang yang dekat itu dia dekat. Ya. Dekat di sini bukan berarti dekat tempatnya, tapi dekat sifatnya. Ya. Wa idza kana hadza sirru sawmi inda arbabil albab wa ashabil qulub fa ayyu jadwa li ta'khiri aklatin wa jam'i aklataini indal isya mal inhimak fi syahwat al ukhra tawilan nahar. Kalau ini merupakan rahasia menurut orang yang memiliki hati, lalu apa faedahnya untuk mengakhirkan makan atau mengumpulkan dua makan menjadi satu di waktu malam, ya? Ma'al inhimak fi syahwat al-ukhor tulan nahar. Tapi sepanjang siang kemudian berlebih-lebih dalam kesenangan. Walau karena dimislihi jad, kalau memang ada faedah hadis Nabi kam min shaimin laisa min saumihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Walihada qala Abu Darda ya habbaza naumul aqyas wa fitruhum kaifa la yu'aibuna saumal hamqa wa sahrahum. La zarratun min dhawi yakinin wa ibadatan minal mughtarrin. Jadi sebiji zarah dari orang yang memiliki keyakinan dan takwa itu masih lebih utama, lebih unggul daripada sebesar gunung ibadahnya dari orang yang mughtarrin, yang tertipu, ya. Walidzalika qala ba'dul ulama kam min sha'imin muftir wa kam min muftir sha'im. Banyak orang yang puasa tapi sesungguhnya dia seperti tidak puasa. Atau ada orang yang tidak puasa tapi seperti puasa. Orang yang tidak puasa tapi seperti puasa itu ketika dia menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Tapi dia makan, dia minum. Tapi sebaliknya orang yang puasa tapi kayak tidak puasa, yaitu orang yang lapar, orang yang haus, tapi dia tidak mengendalikan anggota man fahima makna saum. Dan barang siapa memahami makna puasa, rahasia puasa, maka dia mengetahui bahwa perumpamaan orang yang mencegah dari makan, berjima, atau mokel, tapi dia melakukan perbuatan dosa itu seperti kaman masakha ala adwin min a'dha'ihi fil wudu' salasa marrah faqad wafaqa fi zahir al-adab illa annahu taraka al-muhim wa huwa al-ghuslu fa salatuhu mardudah alaihi li jahlihi. Seperti orang yang mengusap anggota badannya di wudhu 3 kali, secara zahir itu hitungannya sudah pas, tapi dia meninggalkan sesuatu yang penting, yaitu apa? Membasuh. Mestinya tidak hanya juga mengusap, tapi membasuh. Maka sholatnya menjadi tertolak karena ketidaktahuannya, ya. Dan juga perumpamaan orang yang berbuka dengan makan dan dia puasa dengan anggota membasuh anggotanya 1 kali, maka sholatnya diterima insya Allah, ya. Karena itu hukum asalnya, ya. Walaupun dia meninggalkan sesuatu yang utama. Dan perumpamaannya seperti orang yang mengumpulkan di antara 2 hal tersebut, seperti orang yang membasuh setiap anggota 3 kali
maka dia mengumpulkan antara asal dan keutamaan inilah yang kemudian sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sauma amanatun, falyahfaz ahadukum amanatahu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya puasa itu adalah amanah, maka hendak ya, ketika Rasulullah membaca ayat Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha, Rasulullah menaruh tangannya di telinganya, di matanya. Nah, bagaimana itu semua tidak melakukan perbuatan dosa. Walaula annahu min amanati shaum lamma qala falyakul inni shaimun. Karena pandangan, pendengaran, ya, anggota tubuh itu amanah puasa, maka harus dijaga agar tidak melakukan perbuatan dosa. Faidan qad zahara anna likulli ibadatin zahiran wa batinan wa qashran wa luban wa likusyurihi darajat wa likulli darajat tabaqat fa ilaika al khiyarah al-an fi an taqna'a bil qashri anil lubab au tatahayyaz ila ghamari arbabil albab. Maka dari itu jelas bahwa ibadah itu ada zahir, ada batin, ada kulit, ada intisari. Kulitnya juga ada beberapa derajat. Setiap derajat ada beberapa tingkatan. Silahkan memilih sekarang. Apakah hanya cukup dengan kulit tanpa santan atau sampai intisarinya, ya? Maka tasawuf sufi sesungguhnya juga mengajarkan tentang al-lu, yaitu intisari daripada ibadah. Au tatahayyaz ila ghomari. Jadi itulah puasa yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan pada Selasa yang akan datang. At-tatawwu. Ya. Wa tartibul aurat fiha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika salihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bisut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi fadlika ya rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'ana, Rabbana taqabbal ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sadaqatana wa jami'a amalina wa amalil muslimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين.